Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah nabi khairu afiyah. Baik, anak-anakku sekalian, semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah, diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala penyakit. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, anak-anakku yang sholih dan sholihah, hari ini kita akan belajar akhlak tentang tawakal. Ingat ya, saya pernah menyampaikan bahwasanya akhlak atau adab itu adalah hal yang paling utama yang diperhatikan oleh orang tua. Jadi sehingga Rasulullah datang diutus oleh Allah dengan tujuan salah satu misinya yakni menyempurnakan akhlak dari umat manusia. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai materi, kita awali dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk bekal di masa depan. Amin. Kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian yang salih dan salihah, sebelum kita masuk ke materi, maka Ustadz punya sesuatu buat kalian sedikit. Silahkan disimak, ikuti sesuai petunjuknya. Nah, ada tebak gambar. Ustadz akan menampilkan satu gambar. Nanti kalian tugasnya menebak. Ya, waktunya hanya 60 detik. Ya. Nah, ini gambarnya. Silahkan ditebak ada berapa hewankah di dalam satu gambar ini. Ustadz kasih waktu 60 detik mulai dari sekarang. Baik ya, silahkan fokus. Dilihat ada berapa ekor hewan di dalam satu gambar ini. Ada 10, ada 20. Ya. Silahkan. Baik ya. Oke, tinggal 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Baik. Sudah ada yang nebak ya? Sudah pada nebak, sudah pada melihat. Nah, ini kuncinya. Ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 hewan. Ya, tuh. Ya, silahkan itu kuncinya. Ada lumba-lumba, ada buaya, itu mulut buaya. Kemudian ada kucing, ada tikus, ada ular, ada kura-kura, ada hewan, ikan, ada lumba-lumba ya, macam-macam ya. Itu ada monkey, donkey, terus macam-macam ini ya. Ada 13 hewan. Nah, silahkan. Jadi yang jawab 13 berarti selamat. Kamu berarti termasuk orang yang fokus, yang bisa menganalisa gambar tadi. Nah, baik anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk ke materinya. Nah, pertama saya akan menyampaikan tentang pengertian tawakal. Nah, tawakal ini artinya apa? Artinya berserah diri pada Allah dengan melaksanakan suatu pekerjaan yang sudah direncanakan secara matang, dan setelah itu hasilnya diserahkan pada Allah. Jadi begini anak-anakku yang sholih dan sholihah, ketika kita berserah diri, bukan berarti berserah diri itu pasrah apa kata Allah semuanya, tanpa kita melakukan ikhtiar atau usaha sedikit pun. Contoh, besok ujian ya, misalkan besok ujian. Nah, kemudian ketika mau ujian kita nggak belajar, sudahlah besok, apa kata Allah sudah, apa kata besok. Nah, ini salah. Tapi bagaimana? Nah, kita usaha ya, kita belajar, kemudian membaca, kemudian memahami. Nah,
siapkan untuk besok. Kalau misalkan sudah belajar, sudah maksimal belajarnya, hasilnya besok mau dapat nilai 80, 90 atau mungkin di bawahnya, terserah sudah apa kata Allah. Bismillah, yang penting sudah belajar ya, yang penting sudah berusaha. Kalau misalkan nanti Allah memberikan kemudahan, ingatan kalian belajar dimunculkan ketika ujian, maka itu adalah salah satu kekuasaan Allah. Ini kalian bisa melaksanakan ujian dengan nilai yang kalian tunjukkan. Itu contohnya. Nah, jadi yang namanya tawakal itu nggak cukup berserah diri, ya, tapi harus berusaha, merencanakan. Jadi sudah matang rencananya, sudah matang, usahanya sudah maksimal. Jadi itu ya. Nah, yang kedua, keutamaan tawakal. Nah, yang pertama, Allah cukupkan kebutuhannya. Ya. Yang pertama, Allah cukupkan. Tadi sudah dibahas sama Allah, sampaikan sama Allah dalam surat At-Talaq ayat 3. Kemudian dianugerahkan rezeki yang berlimpah luar biasa. Ya. Yang keempat, yang tiga, menjadikan hidup lebih tenang. Kenapa? Karena semua diserahkan sama Allah. Tapi udah usaha. Yang keempat, memunculkan sikap rendah hati. Jadi nggak sombong. Kenapa? Karena dia tahu kalau seandainya dia dapat anggap kalau misalkan kalian dapat nilai yang bagus itu karena izin Allah, maka kalian nggak punya hak apa-apa. Kalian hanya berusaha, Allah yang mengizinkan. Sehingga apa? Nggak sombong. Karena dia tahu bahwa semua yang dimilikinya, kelebihan-kelebihan dimilikinya itu adalah titipan Allah. Nah, yang selanjutnya adalah melahirkan sikap husnuzon atas ketentuan Allah. Jadi nggak mudah berprasangka buruk. Jadi misalkan sulit belajarnya, nggak kemudian Allah itu nggak adil, Allah itu tega ya, saya kok dipersulit belajar. Nah, nggak seperti itu. Jadi husnuzon atau berprasangka baik atas ketentuan Allah. Jadi kalau misalkan nih orang yang tawakal sulit sekali belajar, maka dia yang dilakukan apa? Yang pertama, istighfar dulu, astagfirullahaladzim. Siapa tahu saya sering banyak salah sama orang tua, sama teman-teman, akhirnya Allah memsulitkan saya untuk belajar. Maka diperbaiki lagi adabnya kepada orang tua, kepada teman-temannya. Bisa jadi seperti itu. Nah, yang selanjutnya menimbulkan semangat untuk berusaha. Jadi nggak mudah putus asa. Kalau orang tawakal udah tahu semua apa kata Allah, dia nggak akan putus asa. Gagal bangkit lagi, gagal coba lagi. UH pertama dapatnya misalkan nilai 50 di bawah KKM, tapi karena dia tawakal, UH ke depan saya harus lebih baik. Ketika UH yang akan datang ya, maka ketika ujian yang akan datang dia sudah mempersiapkan benar-benar, belajar sungguh-sungguh. Jadi itu. Nah, itu tadi ya keutamaan orang yang tawakal. Nah, sekarang ada ciri-ciri orang yang tawakal. Pertama, ya, meningkatkan keimanan. Jadi semakin yakin. Jadi imannya semakin kuat, kemudian berbaik sangka pada Allah, berhusnuzon ya terhadap kehendak-kehendak Allah. Kerja ibadah itu didasari dengan rasa ikhlas. Dia melakukan sesuatu itu ikhlas, nggak terpaksa. Sampai begini begitu ya gitu. Jadi kalau orang tawakal semua dilakukan nih ikhlas sudah. Saya akan disuruh orang tua, bantu orang tua ini, bantu orang tua bekerja misalkan ya, bantu orang tua membantu pekerjaan rumah. Ini ikhlas. Terus ikhlas saya niat bantu orang tua, toh rumah saya maka saya yang bersihkan. Jadi begitu. Nah, kalau orang tawakal itu seperti itu. Nah, kalau nggak tawakal gimana? Misalkan nih mau suruh bersihkan rumah, ayo adik disapu, kan ya, disapu, nyapu ini sama berundel, ibu ini nggak tahu saya capek, nggak tahu ngantuk, macam-macam. Ini kalau nggak tawakal itu akhirnya seperti itu. Akhirnya apa yang dilakukannya hanya sebatas dilakukan, nggak dapat pahala. Tapi kalau misalkan ini dilakukan dengan ikhlas, insya Allah akan balas nanti. Gitu. Memiliki kesadaran bahwa manusia hanya merencanakan. Ini yang perlu disadari. Mau usaha bagaimanapun, kalau Allah tidak mengizinkan, maka tidak akan bisa terjadi. Jadi itu. Jadi misalkan kalau kalian melihat ya, ada keluarga-keluarga kalian yang punya bisnis, punya usaha,
kemudian udah berusaha, modalnya udah keluar banyak, akan tetapi ternyata hasilnya masih nol, sulit berkembang. Nah, ini adalah izin Allah. Bisa jadi bukan karena usahanya, mungkin karena dari situ dia akan sama Allah dilatih untuk berpikir lebih panjang, lebih kreatif lagi terhadap usahanya. Bisa jadi seperti itu. Nah, dia akan menyadari bahwasanya Allah, kita manusia hanya merencanakan, semua berkata Allah. Selanjutnya meyakini bahwa Allah memberikan yang terbaik. Jadi nggak ada ceritanya Allah akan memberikan sesuatu yang merugikan kepada umatnya, kepada manusia. Semua diberikan yang terbaik, meskipun itu sebuah kegagalan. Ya, ingat, meskipun itu sebuah bukan kegagalan sih, tapi keberhasilan yang tertunda. Jadi itu. Jadi misalkan nih hari ini dapat UH-nya hari ini dapatnya cuma 50, Bapak, Allah, ya Allah, kok saya dikasih nilai jelek sih? Nah, bukan seperti itu. Tapi tanya ke 50 berarti belajarnya masih kurang giat, maka harus tambah lagi. Begitu. Nah, yang selanjutnya meyakini bahwa setiap ada kegagalan pasti ada kesuksesan. Yakin. Nah, dalam mahfudzat itu disampaikan wa mal ladzatu illa ba'da ta'bi. Tidak ada kenikmatan kecuali setelah susah payah. Maka ketika seseorang gagal dalam melakukan sesuatu, insya Allah nanti yakin pasti dia akan menemukan kesuksesan. Tidak tahu tapi kapan, itu apa kata Allah, entah itu 1 tahun lagi, 2 tahun lagi. Jadi itu ya anak-anakku sekalian. Nah, ini ada kolom-kolom, silakan kolom ini disalin. Ini sebagai tugas buat kalian. Nah, cara pengisiannya adalah kalian buat kolom di buku, ya, terdiri dari nomor, pernyataan, setuju, tidak setuju, dan alasan. Buat sama seperti ini, ya. Jadi contoh pernyataan nomor 1, berdiam diri tanpa ikhtiar atau usaha sama sekali, setuju atau tidak. Misalkan setuju, maka dicontreng. Kemudian disebutkan alasannya, harus deskripsikan, ditulisnya. Alasannya karena begini. Misalkan sebut. Sama yang kedua juga gitu, setuju atau tidak setuju, belajar dengan giat agar lulus ujian, tidak setuju, contoh yang tidak setujunya, kemudian tulis alasannya. Nah, ini kolom seperti ini, kalian salin, kalian taruh di buku, ya, kemudian nanti hasilnya difoto kirim ke WA Ustaz, ya. Ustaz tunggu tugas yang ini. Nah, anak-anakku sekalian, mungkin ini ya untuk pertemuan hari ini, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Dan kita tutup dulu dengan bacaan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.